Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Nurul Afifah, NIM 54. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikolinguistik. Yang pertama yaitu pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik adalah studi mengenai penggunaan dan perolehan bahasa oleh manusia menurut level 1975. Dari definisi ini terlihat ada dua aspek. Yang pertama yaitu perolehan, yang menyangkut bagaimana seseorang, terutama anak-anak, belajar bahasa. Dan yang kedua yaitu penggunaan, yang artinya penggunaan bahasa oleh orang dewasa normal. Materi selanjutnya yaitu sejarah psikolinguistik. Rintisan kerjasama antara psikologi dan linguistik sudah ada sebelum psikolinguistik eksis sebagai disiplin ilmu. Linguis Jerman Wilhelm van Humboldt misalnya pada awal abad ke-19 telah merintis kajian tentang hubungan bahasa dan pikiran. Von Humboldt membandingkan tata bahasa dari bahasa yang berbeda dan membandingkan perilaku bangsa penutur bahasa itu. Dalam kajian tentang hubungan bahasa dan pikiran, Sapir menyimpulkan bahwa bahasa mempengaruhi pikiran manusia. Ketika masih dipengaruhi psikologi mentalisme, Bloomfield berpendapat bahwa bahasa merupakan ekspresi pengalaman yang lahir karena kuatnya tekanan emosi. Perkembangan psikolinguistik pada pertengahan abad 20 didominasi oleh psikologi behaviorisme dan neo-behaviorisme. Psikolinguistik mengalami beberapa perubahan arah pada periode 1950-an. Psikolinguistik dipengaruhi behaviorisme dan teori taksonomi struktural. Pada periode 1960-an sampai dengan awal 1970-an, pandangan mentalistik, kognitivis, dan transformasionalis mendominasi psikolinguistik. Pada periode 1980-an, psikolinguistik dipengaruhi pragmatik, komunikatif, di samping teori transformasional. Pada periode 1990-an, pragmatik dan sosiolinguistik menjadi arus utama. Pada periode 2000-an, muncul model integratif yang terdiri atas komponen behavioral, kognitif, dan ciri kepribadian. Objek psikolinguistik. Objek psikolinguistik adalah bahasa, gejala jiwa, dan hubungan antara keduanya. Bahasa yang berproses dalam jiwa manusia yang tercermin dalam gejala jiwa. Bahasa dilihat dari aspek psikologis, yakni proses bahasa yang terjadi pada otak atau mind, baik pada otak pembicara maupun otak mendengar. Menurut Kuntoro 2017 halaman 5. Pendekatan psikolinguistik. Menurut Lado mendefinisikan bahwa psikolinguistik adalah hubungan dua pendekatan, yakni melalui pendekatan linguistik dan pendekatan psikologi. Bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa, penggunaan bahasa, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu yang sulit untuk dicapai melalui salah satu bidang ilmu tersebut secara terpisah. Melihat dari definisi tersebut, kajian dari disiplin ilmu psikolinguistik tidak dapat dipisahkan, dikarenakan masing-masing bidang ilmu saling mendukung satu sama lain. Keterkaitan bahasa, pikiran, intelijensia. Berpikir merupakan aktivitas dan pikiran diungkapkan dengan menggunakan bahasa, sedangkan bahasa merupakan indikator perangai seseorang, sehingga kecerdasan seseorang dapat diukur dari bahasanya. Secara bahasa sangat sesuai dengan
pikiran seseorang. Kecerdasan merupakan faktor atau potensi umum yang harus ada agar seseorang dapat memanage atau mengatur pikiran-pikirannya, serta mengungkapkan apa yang terbesit dalam benaknya. Sehubungan dengan kecerdasan umum itu, ada potensi-potensi spesifik, seperti potensi saintifik dan potensi lingual. Bahasa dengan produk sintaksis. Tata bahasa tidak hanya menyangkut masalah tata kalimat, tetapi juga fonologi dan semantik. Karena sintaksis ini merupakan dasar yang paling penting, maka kajian utama psikolinguistik ini akan banyak bertumpu pada kaidah sintaksis. Secara teoritis, tujuan utama psikolinguistik adalah mencari satu teori bahasa yang tepat dan unggul dari segi linguistik dan psikologi, yang mampu menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Selanjutnya yaitu intelijensi dengan produk sintaksis. Manusia bervariasi dalam ujaran mereka, tergantung pada beberapa faktor seperti kesehatan, keadaan sesaat, dan keadaan ujaran. Dengan demikian, jika kita menggantungkan pada fitur akustiknya saja, maka sebuah kata bisa saja memiliki banyak bentuk yang berbeda-beda. Karena itu, diajukanlah suatu model yang dinamakan model analisis dengan sintesis. Selanjutnya, berpikir dan kecerdasan. Yang pertama, pengertian berpikir. Berpikir atau thinking melibatkan proses manipulasi informasi secara mental, seperti membentuk konsep-konsep abstrak, menyelesaikan dengan masalah, mengambil keputusan, dan melakukan refleksi kritis atau menghasilkan gagasan kreatif. Berpikir kritis melibatkan proses berpikir reflektif dan produktif secara mengevaluasi bukti yang ada. Kreativitas adalah kemampuan yang berpikir mengenai sesuatu yang baru dan tidak biasa, serta memunculkan solusi yang tidak konvensional pada permasalahan-permasalahan. Yang kedua yaitu kecerdasan. Kecerdasan atau intelijensia mengacu pada perbedaan individual dalam keterampilan pemecahan masalah dan dalam kemampuan-kemampuan penting lainnya. Kecerdasan terdiri atas kemampuan menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri, dan pengalaman, belajar dari pengalaman sehari-hari. Selanjutnya yaitu bahasa dan kalimat. Pertama, bahasa. Bahasa merupakan bunyi-bunyi vokal yang digunakan dalam ujaran atau lambang-lambang tulisan dari bunyi-bunyi vokal itu. Alat komunikasi yang digunakan dalam lingkungan kelompok manusia tertentu. Sopan santun, tingkah laku yang baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu kalimat. Kalimat adalah kesatuan ujaran mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan. Dalam linguistik, kalimat diartikan sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan terdiri atas pausa. Selanjutnya yaitu bahasa dan berpikir. Keterkaitan antara bahasa dan berpikir terletak pada asumsi bahwa bahasa mempengaruhi cara pandang manusia terhadap dunia, serta mempengaruhi pikiran individu pemakai bahasa tersebut. Menurut Worf dalam Rahmat tahun 2000, keterkaitan antara bahasa dan pikiran dimungkinkan karena berpikir adalah upaya untuk mengasosiasikan kata atau konsep untuk mendapatkan satu kesimpulan melalui media bahasa. Pengertian dan fungsi bahasa. Fungsi bahasa adalah alasan-alasan mengapa seseorang berbicara. Fungsi bahasa pada umumnya mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan. Fungsi bahasa ada dua, yaitu fungsi bahasa yang bersifat intrapersonal, yaitu penggunaan bahasa untuk memecahkan persoalan, mengambil keputusan, berpikir, mengingat, dan sebagainya.
Fungsi yang kedua yaitu interpersonal. Interpersonal merupakan penunjukan adanya suatu pesan atau keinginan penutur, biasanya diungkapkan dalam bentuk kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat berita. Selanjutnya, psikologi kalimat. Kata-kata tertentu dalam pembendaharaan kata. Si anak pada masa ini sering memakai cara yang khas, sedangkan kata-kata tertentu kurang dipakai. Apabila dipakai, maka pemakainya lebih fleksibel. Anak-anak pada masa periode kalimat satu kata dan kalimat dua kata dapat menghilangkan preposisi, artikel, dan sebagainya. Pivot class pada umumnya jumlahnya hanya sedikit dan terdiri dari kata-kata yang frekuensi pemakainya dalam penutur si anak secara sederhana semakin bertambah. Sedangkan open class jumlah banyak dan mengandung semua kata dalam perkembangan si anak yang tidak termasuk dalam pivot class. Pivot grammar telah dipakai secara luas dalam mendeskripsikan bahasa dini seseorang anak. Hanya terkadang timbul kesulitan karena tuturan dari beberapa anak tidak dapat dianalisis dan dideskripsikan secara tepat dengan pemakai pivot grammar tersebut. Materi selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa di Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan. Bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi juga digunakan hampir seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno dari kerajaan di Indonesia yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Secara sosiologis, bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun secara yuridis bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu asal mula bahasa manusia. Asal usul bahasa merupakan bahasa yang aspek dipertentangkan oleh para ahli karena tidak adanya data tertulis mengenai bagaimana timbulnya bahasa umat manusia dahulu kala. Maka telah dilontarkan berbagai macam teori mengenai hal itu. Yang pertama yaitu divine origin fase, dan yang kedua organic fase. Ada juga teori asal-usul bahasa secara umum dapat dikelompokkannya menjadi teori tradisional dan modern. Pemerolehan bahasa manusia. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka, serta pemerolehan bahasa kedua yang mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Selanjutnya yaitu dua sisi otak manusia. Otak manusia memiliki kemampuan yang luar biasa yang terdiri dari triliunan sel otak, dan sel otak tampak seperti gurita kecil yang begitu kompleks. Otak manusia juga memiliki dua sisi yang setiap sisinya mengontrol fungsi yang berbeda dan memproses informasi dengan secara berbeda-beda. Belahan otak kanan mengendalikan anggota tubuh sebelah kiri, sedangkan otak bagian kiri mengendalikan
anggota tubuh sebelah kanan. Begitu juga dengan sistem berpikir, belahan otak kanan lebih ke pengolahan ide yang bukan dalam bentuk bahasa. Sebaliknya, jika bagian otak kiri mengolah ide yang berbentuk bahasa. Hubungan logika dan bahasa manusia. Logika adalah ilmu berpikir yang tepat. Logika sekedar menunjukkan adanya kekeliruan di dalam rantai proses pemikiran, sehingga kekeliruan itu dapat dielakkan. Maka hakikat dari logika dapat pula disebut sebagai teknik berpikir. Bahasa merupakan alat dari proses pemikiran atau alat dari logika. Logika berfungsi untuk membantu memahami makna proposisi. Aturan-aturan logika memuat kata-kata penghubung seperti dan, atau, jika, maka. Kata-kata tersebut berasal dari bahasa biasa. Kata-kata tersebut dalam logika diberi makna tertentu sesuai dengan kesepakatan. Hubungan otak dengan kemampuan berbicara. Terdapat kaitan antara belahan atau hemisfer otak dengan keterampilan berbicara. Secara teoritis, kosakata yang dimiliki oleh seseorang berasal dari struktur kognitif dan hemisfer otak kiri, sedangkan kemampuan berbicara yang baik dan benar sangat dipengaruhi oleh hemisfer otak kanan. Umumnya, setiap orang memiliki kecenderungan untuk dominan pada salah satu hemisfer otak saja, baik itu otak kanan maupun otak kiri. Dari struktur serta organisasi otak manusia, tampak bahwa otak memegang peran yang penting dalam bahasa. Otak adalah yang menerima dan memberi perintah alat ucap untuk berbahasa, sehingga bahasa itu dimengerti dan menjadi komunikasi. Selanjutnya, berpikir, intelijensi, dan penalaran. Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kinerja otak. Memikirkan sesuatu berarti mengarahkan diri pada objek tertentu, menyadari kehadiran seraya secara aktif menghadirkannya dalam pikiran, kemudian mempunyai gagasan atau wawasan tentang objek tertentu. Biasanya kegiatan berpikir muncul dari keraguan dan pertanyaan untuk dijawab atau berhadapan dengan persoalan atau masalah yang memerlukan pemecahan. Intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang membuat sesuatu dengan cara tertentu, atau kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah. Kemampuan yang bersifat umum tersebut meliputi berbagai jenis psikis seperti abstrak, berpikir, memahami, mengingat, bahasa, dan sebagainya. Selanjutnya, penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubung-hubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu simpulan. Kalimat pernyataan yang dapat digunakan sebagai data disebut proposisi. Hubungan bahasa dan berbicara. Menurut Tarigan, mengungkapkan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, dan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Ada beberapa hal yang perlu digunakan berkaitan dengan batasan berbicara. Berbicara merupakan ekspresi diri, berbicara merupakan kemampuan mental motorik, berbicara merupakan proses simbolik, berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Hubungan kemampuan berpikir, intelijensi, dan bahasa. Berpikir adalah proses dinamis di mana individu bertindak aktif dalam menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak atau suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. Pada proses berpikir, individu membuat hubungan antara objek yang menjadi pokok permasalahan dalam bagian-bagian pengetahuan yang sudah dimilikinya.
Yang kedua yaitu intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan keseluruhan untuk melakukan penyesuaian terhadap lingkungan secara efektif. Menurut Wechsler, adalah intelijensi yaitu kemampuan keseluruhan untuk bertindak secara rasional dan menghadapi lingkungan secara efektif. Yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa adalah suatu komunikasi baik itu lisan, tertulis maupun menggunakan isyarat yang didasarkan pada sistem simbol. Kita memerlukan bahasa untuk berbicara dengan orang lain, mendengarkan orang lain, membaca dan menulis menurut Hoff dan Sachs. Selanjutnya yaitu hubungan kemampuan berpikir dengan kemampuan berbicara orang. Menulis adalah sesuatu keunikan untuk belajar karena berasal dari sebuah konstruksi lisan yang direkam secara grafis. Maksudnya adalah menulis juga merupakan keterampilan yang sangat signifikan dalam belajar berbahasa karena melibatkan proses memilih, gabungkan, dan mengatur kata-kata individu untuk mengembangkan ide. Akuisisi perkembangan bahasa. Istilah akuisisi bahasa yang dapat ditafsirkan sebagai akuisisi suatu bahasa yang digunakan tanpa kualifikasi untuk proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa dan penutur bahasa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Perkembangan kemampuan berbahasa seseorang ditentukan oleh faktor-faktor bawaan sejak lahir yang dituturkan perkembangan kemampuan berbahasa seseorang ditentukan oleh faktor-faktor bawaan sejak lahir yang diturunkan oleh orang tuanya. Dengan demikian, jika orang tua memiliki kemampuan bahasa yang baik dan cepat, perkembangan kemampuan bahasa anak pun juga akan baik dan cepat. Begitu juga sebaliknya. Jika kemampuan bahasa orang tuanya lambat dan kurang baik, perkembangan bahasa anak pun ikut lambat dan kurang baik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.